teman-teman, terima kasih telah membersamai proses tes kesehatan ini. Ini hampir jam 15 lewat 10, 239 daerah yang diundang, itu 24 baik kepala daerah maupun wakilnya tidak hadir. Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari, tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi dan lain-lain, keseluruhan umumnya baik. Ya, kalaupun tensi agak-agak naik sedikit itu biasa karena lelah, kurang tidur dan lain-lain ya. Tetapi tidak ada catatan khusus, tidak ada catatan khusus gitu. Nah, namun ada yang memiliki riwayat operasi, ada yang memiliki hal-hal yang perlu diatensi, tentu tim medik di sana nanti akan memberikan atensi. Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini karena nanti selama 7 hari, mulainya itu sangat pagi sekali, setengah 6, kemudian berakhir juga jam 21, jadi agak panjang. Jadi kita ingin semuanya prima lah kesehatannya. Besok masih ada rangkaiannya dimulai jam 8 pagi untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Indonesia Timur begitu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Coba. Ya, itu lebih kepada fokus tentang prosesi di istana. Ya, karena di istana ini waktunya terbatas, juga harus rapi. Nah, kayak gitu nanti hari Rabunya itu kan yang gladi bersihnya. Ya, Rabunya itu akan mengenakan PDUB jadi lebih rapi. Sehingga Selasa itu briefing teknis. Sekaligus tentunya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kepala daerah bisa di sana, gitu. Pak, yang untuk 24 tidak hadir akan disusulkan besok atau seperti apa? Termasuk Gubernur Jakarta terpilih Pak Pramono Anung. Ada info akan menyerahkan sendiri hasil tesnya atau gimana sih sebenarnya? Ya, Pak Pramono mengirimkan hasil MCU-nya. Ya, memang kalau beliau berkenan besok menyusul, itu kami masih tunggu ya. Kami akan berkomunikasi, koordinasi lagi dengan tim beliau. Tapi MCU-nya sudah terkirim gitu. Dan secara keseluruhan kesyaratannya sudah memenuhi untuk ikut. Kalau misalkan ada 2 hari yang nggak ikut sama sekali, ada sih boleh atau gimana Pak? Iya, yang penting datanya masuk. Ya, nanti bisa kita cek di sana. MCU-nya masuk, kemudian kan nanti di sana kita bisa cek lagi. Kami tim medik juga ada di sana. Kan di sini tadi ya, tensi, darah dan lain-lain, itu pun nanti yang belum bisa kita lakukan di sana. Tidak ada. Tidak ada yang catatan khususnya itu sampai memerlukan atensi yang serius, nggak ada. Semuanya bisa kita katakan aman. Iya, memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja. Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Yang pertama adalah tugas pokok dari kepala daerah. Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib ya. Dulu kami kepala daerah juga begitu. 1 bulan di Lemhanas, 2 minggu juga di Kemendagri, lama. Sekarang ini hanya 7 hari. Jadi yang pertama adalah tugas pokok harus paham. Nah, yang kedua adalah pemahaman tentang astacita. Ini penting. Makan bergizi, ketahanan pangan gitu ya, pendidikan kesehatan. Ini penting. Makanya ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Yang ketiga, nah ini yang nggak bisa pakai Zoom. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal.
Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu, cepat sekali koordinasinya. Ini kan sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Perusahaan aja yang karyawannya 100 itu perlu, apalagi ini mengelola negara. Itu ketiga. Keempat, kita berbicara tentang mengelola APBN 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya. Kemudian ada 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius. Teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi. Makanya kemudian nanti ada KPK, kepolisian, BPK, BPKP untuk mengawal itu. Jadi kalau ada yang bertanya berapa biayanya? Ya, biayanya itu sangat wajar untuk mengamankan 3.600 APBN tadi dan 1.300 triliun yang beredar. Ribuan triliun untuk mengamankan bersama-sama itu penting. Ya, itu. Nah, kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah itu harus menjadi garda terdepan sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis. Gitu. Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau. Beliau sangat mungkin untuk datang di awal, di tengah atau di ujung. Bisa sekali, bisa 2 kali atau bisa lebih. Ya, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya. Ya, kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widya Iswara dari Lemhanas, Bapak Presiden gitu, dan mungkin nanti ya ada juga mantan presiden yang akan berbicara. Ya, mungkin nanti kita akan sampaikan. Nantilah kita lihat, nanti ada mantan presiden yang akan berbicara. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat ya. Tapi undangannya udah di-share sama Kemendagri berarti kan? Apa itu? Mantan presiden tadi. Ya kita berharap tentu yang memungkinkan berbicara ya berbicara ya. Itu kira-kira ya. Nah, tunggu dulu, ini dulu. Retret, ada lagi retret ya. Pak izin nanya, kalau misalnya untuk yang diperiksa hari ini terkait dengan yang kesehatan dasar, mengapa harus di sini Pak? Apa tidak bisa di tempat masing-masing di daerah atau bagaimana? Ya, kan supaya kita memiliki data yang update langsung tadi ya. Jadi kalau dikirim kan kita juga informasi kedua. Kalau ini kan langsung gitu ya. Dengan tim medik kami ada konsultasi. Tadi kan kalau teman-teman sempat ngintip ke atas, nggak hanya diukur, tapi ada dialog di situ. Ya, tadi Pak Wagub juga ditanya, Pak Wagub Jawa Timur misalnya ditanya ada keluhan apa, berapa hari ini seperti apa, itu masuk medical recordnya di kami semua. Kita punya datanya di situ. Jadi kita sandingkan antara medical check up yang mereka bawa dengan yang kita proses ya melalui tadi konsultasi dan dialog tadi. Jadi langsung data-data ini. Kita berharap ini data yang terakhir, karena mungkin saja medical check up itu periodenya udah agak lama, misalnya 1 bulan gitu ya. Nah ini kan yang paling update gitu. Ada kekhawatiran dipalsukan gitu Pak, makanya harus sama. Oh bukan, yang update saya bilang. Ya, yang paling update ini kan rentang waktunya agak lama. Ini yang paling update. Yang paling update adalah di sini langsung gitu. Ya selain itu kan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang teknis. Semua tadi bertanya teknis, didampingi oleh protokol dan LO. Ya, jadi penting ini kegiatannya serius. Ya, kita melakukan dengan sangat serius. Ya, makanya digelar di sini untuk juga menambah informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada semua kepala daerah. Ya. Pak, berarti kalau untuk tim medisnya di sini itu dokternya dokter dari kementerian atau dokter dari SUDSM? Tim di sini di BPSDM ya. Ada kita juga ada klinik di tahun ini ada klinik Pratama. Ya. Ya, Kemendagri. Cukup ya? Baik, terima kasih. Yang kalau beda konteks kita melipir aja nanti ke situ ya. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.